Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasinta Trisukma Ayurianti dari kelas 12 Perhotelan 2, absen 33, dan dari SMK Yayasan Farmasi Semarang. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya di mata pelajaran matematika, yaitu menyelesaikan dan menjelaskan soal tentang bab materi integral. Untuk materi integral yang saya pilih adalah integral tertentu. Jadi langsung saja ke videonya. Selamat menonton semuanya. Nah, sebelum ke pembahasan soal, aku mau bahas sedikit nih untuk rumus dasar integral dan rumus dasar integral tertentu yang akan kita gunakan. Untuk rumus dasar integral sendiri itu ada integral dari AX pangkat N dx, itu kita bisa kerjain dengan rubah bentuknya menjadi A, yaitu bilangan awalnya, per N plus 1. Untuk angka 1 di sini itu adalah bentuk mutlak teman-teman. Jadi semua rumus integral yang kita gunakan dengan rumus ini itu pasti n-nya ditambahkan 1. Lalu xn plus 1 itu sama, lalu plus c. Nah, kalau c sendiri itu apabila tanda integral dan dx-nya itu sudah hilang, maka digantikan dengan plus c atau plus konstanta. Lalu bedanya untuk dengan rumus integral tertentu yang akan kita gunakan kali ini, untuk integral tertentu itu sudah ada batasnya. Jadi kan konstanta itu tuh bilangan yang tidak kita ketahui. Cuman kalau di integral tertentu ini bilangannya sudah kita ketahui, atau lebih tepatnya ada batasnya gitu bilangannya. Nah, bacaannya yaitu integral dengan batas PA dari AX pangkat N dx. Cara pengerjaannya sama bentuknya tadi, A per N plus 1, lalu XN plus 1, dan karena sudah tahu batasnya, kita jadi tidak perlu tambahkan C, langsung aja dengan batas B per A. Nah, ini dia rumus yang akan kita gunakan di soal integral tertentu kali ini. Yuk langsung aja ke soalnya. Nah, kita udah ada bentuk soal pertama nih. Di soal pertama yaitu ada integral dengan batas 2 hingga min 1 dari 4x pangkat 3 dx. Cara pengerjaannya itu gimana? Kita tinggal kerjain dengan rumus yang aku tadi jelasin nih. Kita masukkan aja, berarti 4 per n plus 1 berarti 3 plus 1. Lalu x-nya itu sama, berarti 3 plus 1. dx-nya itu berubah, bukan jadi C, tetapi menjadi dengan batas 2 min 1. Nah, tinggal kita hitung deh. Berarti jadinya 4 per 3 plus 1 itu 4 X, berarti di sini juga 4 dengan batas 2 min 1. Kalau udah ini kita tinggal sederhanakan. 4 per 4 itu kan nilainya 1, berarti tidak perlu ditulis, langsung aja kita tulis X per 4, X pangkat 4 dengan batas 2 hingga min 1. Kalau kayak gini kita tinggal masukin aja nih nilai batasnya ke X-nya. Jadi kita mulai dari batas paling atas yaitu 2, kita kurung aja ya, 2 pangkat 4 per min. Kalau di rumus integral seperti ini, itu untuk menghitung batas nilai batasnya kita pasti minus ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 4 min 1 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 4 itu 16 min 1 pangkat 4. Nah, berarti hasilnya itu 1. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti kita tinggal kurangin aja nih, 16 min 1 sama dengan 15. Nah, ini dia hasil soal pertama dan bentuk lengkapnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada soal nomor 2 dengan bentuk yang berbeda nih teman-teman. Jadi ada integral dengan batas 1 hingga 0 x pangkat 2 plus 3x min 2 dx. Nah, kalau seperti ini kita perlu note dulu kalau misal di x-nya ini kan di bilangan depannya tidak ada bilangannya nih, bilangan utuhnya. Di 3x-nya juga tidak ada pangkatnya. Berarti kita bisa langsung tambahkan aja nilai 1 di depan dan 1 di pangkat. Nah, agar memudahkan untuk kita hitung. Lalu cara pengerjaannya dibahasnya aja ya. Berarti 1
per 2 plus 1 X 2 plus 1 plus 3 per 1 plus 1. Lalu X nya sama, berarti 1 plus 1 min 2X dengan batas 1 hingga 0. Hingga 0. Nah, kalau ini di bilangan 2X ini kita tambahkan X aja ya teman-teman, jadi biar lebih gampang nanti waktu menghitungnya. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan aja jumlah-jumlahannya. 1 per 3 X pangkat 3 plus 3 per 2 X pangkat 2 min 2 X dengan batas 1 hingga 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa masukin nih nilai-nilai batasnya. Jadi sama dengan 1 per 3, jangan lupa dikurung ya. X nya berarti kita mulai dari yang paling atas, 1 pangkat 3 plus 3 per 2 1 pangkat 2 min 2 kali 1. Lalu ganda yang bawah kita minus 1 per 3 berarti 0 pangkat 3 plus 3 per 2 0 pangkat 2 lalu di min 2 kali 0 ditutup. Nah, kalau udah ini kita hitung aja deh. Berarti hasilnya menjadi 1 per 3, berarti 1 pangkat 3 itu kan 1 per 3 dikali 1 per 3 berarti tetap 1 per 3. Lalu plus 3 per 2, 1 pangkat 2 nya dulu kita hitung, berarti kan 1 kali 3 per 2 hasilnya tetap 3 per 2. Lalu min 2 kali 1 2. Nah, lalu yang ini kita hitung 0 pangkat 3 itu kan 0 dikalikan 1 per 3 itu berarti tetap 0. Lalu 0 pangkat 2 dikali itu 0 hasilnya dikalikan dengan 3 per 2 itu tetap hasilnya 0. Lalu kalau 2 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Berarti tetap aja kita hitung atau kita tulis 0. Jadi kita nggak perlu hirauin nih teman-teman. Kita hitung aja yang bagian sebelah sini. Kalau seperti ini biar lebih mudah hitungnya, di bagian 2 ini kita bisa taruh 1. Jadi kita masukin KPK nya dari 3, 2, 1 ini berapa? Berarti bisa kita masukkan di angka 6. 3 kali berapa hasilnya? 6. Berarti kan dikali 2, berarti atasnya dikali 2 juga. Hasilnya kan 2 plus 2 kali berapa hasilnya? 6. Itu kan berarti dikalikan 3, berarti hasilnya 3 kali 3. Atasnya itu juga dikalikan 3 ya. Lalu min 1 kali berapa yang hasilnya 6. Berarti kan dikalikan 6. Di atasnya juga dikali 6, berarti hasilnya 12. Sama dengan 2 tambah 9 itu kan 11. 11 dikurangin 11 di min 12, berarti hasilnya min 1 per 6. Nah, ini dia deh hasil akhirnya. Dia bentuk proses penyelesaiannya yang lengkap ya. Nah, selanjutnya ada soal bentuk lain lagi nih. Cuman menurut aku ini soalnya lebih mudah daripada yang nomor 2 tadi. Yang bisa kita selesaikan di sini ada integral dengan batas 2 hingga 1 dari 4x plus 3x pangkat 2 sama dx sama dengan titik-titik. Seperti yang tadi kita note 4x nya kan nggak ada pangkatnya, berarti kita tambahkan 1 ya teman-teman. Lalu pengerjaannya itu kita bisa uraikan sebelah sini. Berarti 4 per berarti bawahnya 1 plus 1 x 1 plus 1 plus 3 per 2 plus 1. Lalu di sini x nya juga sama, berarti 2 plus 1. Lalu dengan batasnya langsung kita tulis deh 2 hingga 1 sama dengan kita hitung deh 4 per 2 berarti 1 tambah 1 kan 2 x pangkat 2 plus 3 per 3 x pangkat 3 dengan batas 2 1. Lalu
Ini bisa kita sederhanakan nih, 4 per 2 berarti hasilnya jadi 2x pangkat 2 plus 3 per 3 itu kan 1. Seperti yang tadi kita nggak perlu tulis angka satunya, berarti jadi langsung x pangkat 3 dengan jarak 2 hingga 1. Nah, lalu tinggal kita hitung deh batasnya, kita masukin nilai batasnya ke x yang ada. Berarti jadinya 2, jadi yang paling atas ya, diingat 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3. Ini kita minus, sama sampingnya kita ganti yang paling dengan batas bawahnya, berarti 2 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Nah, benar kan? Jadinya seperti ini. Kita hitung deh. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 kali 2 berarti 8. Nah, ditambah 2 pangkat 3 hasilnya sama 8. Kita kurung, lalu ganti sebelahnya, berarti 1 pangkat 2 itu hasilnya 1 dikali 2 hasilnya berarti 2 plus 1 pangkat 3 itu berarti hasilnya tetap 1. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal jumlahin deh. 8 tambah 8 itu 16, dimin 2 tambah 3 itu 3. Berarti hasilnya itu 16 min 3, 13. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kalau ini untuk proses lengkapnya. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4 atau soal terakhir yang akan aku bahas di materi integral tertentu ini. Nah, soal nomor 4 ini juga bentuknya beda nih dari nomor-nomor sebelumnya. Bentuknya ada di integral dengan batas 2 hingga 1 dari x plus 3 x minus 1 dx sama dengan, untuk bentuk soal yang seperti ini itu kita nggak bisa langsung hitung ke rumus integralnya nih teman-teman. Kita harus cari bentuk sederhananya dari dua penjumlahan ini, tapi menjadi bentuk paling komplit untuk dihitung ke rumus integral. Jadi caranya itu kita bisa kalikan silang nih. Jadi x dikali x, lalu x dikali dengan minus 1. Sama halnya dengan nomor yang bilangan 3 ini, yaitu 3 dikali x, lalu 3 dikali minus 1. Jadi bentuknya akan berubah menjadi seperti ini, yaitu x dikali x itu x pangkat 2, lalu x dikali minus 1 sama dengan min x, lalu 3 dikali x adalah plus 3x, lalu 3 dikali min 1 adalah min 3. Nah, tapi bentuk penulisannya itu kita harus menuliskan lagi nih teman-teman. Di sini kita tulis lagi bentuk integralnya 2 hingga 1 sama. Nah, ini bentuknya. Lalu kita hitung nih bentuk bilangan ini di bagian min x dan 3x ini kan bisa dijumlahin nih karena sama-sama ada x-nya, sama-sama nggak punya pangkat juga, jadi bentuknya paling beda lah. Itu kita bisa jumlahin aja. Berarti hasilnya kita tulis lagi dulu nih 2 1, berarti kita tulis lagi x pangkat 2 min x plus 3x, berarti hasilnya jadi plus 2x min 3. Nah, ini udah bentuk paling sederhana tapi juga bentuk paling komplitnya nih teman-teman buat kita hitung ke rumus integral. Berarti kita tinggal masukin aja deh bentuknya. Berarti kita masukin di sini x pangkat 2, berarti hasilnya kan ini kalau nggak ada angka satunya, berarti kalau nggak ada bilangannya kita tambahin 1. Lalu di sini juga kita tambahkan 1 ya. Lalu di sini kita kasih x. Oke, berarti hasilnya kita masukin ke rumus langsung aja 1 per 2 plus 1, berarti x 2 plus 1 plus 2 per 1 plus 1 x 1 plus 1 min 3x. Nah, lalu dengan batas 2 hingga 1. Kita tulis bawahnya lagi, kita hitung ini berarti 1 per 2 plus 1 berarti 3 x pangkat 3 sama ya, berarti ya pangkatnya, plus 2 per 2 x pangkat 2 lalu min 3x dengan batas 2 hingga 1.
Ini belum selesai, kita hitung lagi. Kita bisa sederhanakan, masih ada beberapa bilangan yang bisa kita sederhanakan. Berarti 1/3 itu tetap X pangkat 3 plus, ini kan 2/2 bisa disederhanain, hasilnya berarti 1 ya. Nggak perlu kita tulis, langsung aja ke X pangkat 2 min 3X dengan batas 2, 1 hingga 1. Lalu bawahnya kita udah bisa hitung nih ke batasnya udah bisa kita masukin ke x yang ada. Berarti kita mulai dari yang paling atas dulu. Seperti biasa, 1/3 yang kita tetap tulis, x nya kita ganti 2, ini pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 min 3 kali 2. Lalu sama halnya yang satunya, berarti hasilnya jadi 1/3 1 pangkat 3 nah berarti tadi 1 dipangkatkan 2 min 3 dikali 1. Nah ini tinggal kita hitung aja. Berarti dari sini dulu 1/3 berarti kan 2 pangkat 3 itu 8, kita kalikan 1/3, hasilnya berarti 8/3 plus 2 pangkat 2 itu 4 min 3 pangkat 2 itu 6. Lalu kita minus, kita hitung yang bagian sebelahnya, 1 pangkat 3 itu 1 dikali 1/3 berarti hasilnya tetap 1/3 ditambah 1 pangkat 2 itu 1 min 3 pangkat 1 itu 3 kali 1 itu hasilnya tetap 3. Nah lanjut. Nah kalau seperti ini, biar memudahkan kita hitungnya, kita taruh posisinya, kita ubah posisinya ke bilangan yang bentuknya sama nih. Berarti 8/3 dikali minus ini minusnya kita jangan lupa dikali ya, minus ini dan ini, minus dikalikan minus dikalikan 1/3 berarti min 1/3, lalu plus 4, lalu min 6, lalu min dikali plus 1 itu berarti min 1, min dikali min 3 itu berarti plus 3. Nah ini bentuk yang bisa kita hitung lebih mudah ya guys, ya teman-teman. Nah ini kalau udah kayak gini kan gampang dihitung nih, kita bisa langsung hitung aja. Berarti 8/3 min 1/3, ini kan min ketemu min berarti hasilnya plus, itu berarti sama aja dengan 8 plus 1/3, karena bawahnya sama jadi nggak perlu disamain lagi ya, langsung aja hasilnya berarti 9/3 plus, ini kita hitung aja ya, kita hitung dari sini, plus 4 atau positif 4 di min 6 berarti hasilnya min 2, min 2 dikali minus 1 berarti hasilnya min 3, min 3 ditambah 3 hasilnya berarti 0, berarti di sini 0. Kalau udah seperti, berarti kalau di sini kan 0, berarti hasilnya udah nggak perlu kita hitung lagi, tinggal kita sederhanakannya aja nih. 9/3 kita sederhanakan hasilnya 3. Nah ini dia hasil nomor 4. Nah kalau untuk bentuk lengkapnya ini nomor 4, lalu ini untuk hasilnya ya. Nah selesai sudah dari pembahasan aku dalam menjelaskan dan menyelesaikan soal integral tertentu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. See you.